Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, materi ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Randa Nurliani Manurung MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Alristita Ardewani dan yang kedua ada Muhammad Aditya Kurniawan. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Aditya Kurniawan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, istilah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 definisi pendidikan sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara cerdas dan penuh tanggung jawab. Nurman Sosmantri mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humanitaria, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan. Landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Landasan atau dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi disebut juga dengan a guiding principle atau prinsip yang menuntun. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan, rasa kemanusiaan, dan rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, selalu mengutamakan bermusyawarah dan menjunjung nilai keadilan. 2. Landasan ilmiah. Setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, nasionalisme, berkepribadian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan yuridis atau hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang A. Pasal 31 ayat 5 amandemen keempat yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan. Dan yang B, Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satu cara untuk mewujudkan bela negara tersebut yaitu dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang A. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Yang B. Pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang berikutnya yaitu ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab,
perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokrasi, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Dan yang kelima, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kelompok 1 ambil yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi harus mencapai tujuan, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Menjadi warga yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air. Selanjutnya, mengembangkan sikap demokrasi, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Saran yang dapat kelompok 1 berikan yaitu setelah kita mempelajari pengertian pendidikan kewarganegaraan, landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan dan dapat semakin cinta terhadap tanah air serta dapat menanamkan nilai-nilai moral etika pada diri kita. Demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 1, lebih dan kurang kami mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.